Nah, kalau Anda mengikuti sebuah perjalanan antara saya dengan Donditan, maka saya yakin ada pro dan kontra, termasuk dari mereka yang mendukung channel Donditan, dari mereka yang kemudian selalu muncul di channel saya dan mengatakan bahwa saya harus membuktikan diri sebagai laki-laki. Sudah terlalu sering namanya disebut. Sudah berkali-kali ia diundang untuk berdiskusi langsung oleh Koh Dondi. Namun yang terjadi justru mengejutkan. Undangan tersebut tak pernah direspons dengan keberanian seorang gentleman, melainkan diabaikan begitu saja. Aneh, bukan? Di satu sisi, Andre begitu vokal di media sosial, membuat konten, memberikan komentar, bahkan melempar kritik terhadap video-video yang kontroversial. Tapi saat ditantang untuk berdialog langsung, tiba-tiba ia diam. Alih-alih menjawab tantangan dengan berani, ia justru memposting video yang seolah-olah ingin membela diri. Sebuah pembelaan yang justru memperlihatkan ketidaksiapan dan ketakutannya menghadapi diskusi terbuka. Lebih mencengangkan lagi, seorang mualaf muda nan cerdas yang sedang viral, Jesslyn Thea Lestari, juga menyampaikan tantangan terbuka. Bukan dengan emosi tapi dengan elegan dan intelektual. Tapi lagi-lagi, tak ada tanggapan dari Andre. Apakah ini sikap seorang pembela kebenaran? Atau hanya sosok yang senang pansos, menumpang ketenaran lewat reaksi-reaksi video di media sosial, tanpa keberanian untuk berdiri tegak di panggung nyata diskusi? Pertanyaannya kini semakin tajam, apakah Andre Tunggal benar-benar siap berdiri demi kebenaran, atau hanya nyaman bermain aman di balik layar, jauh dari tantangan nyata? Video ini akan membuka mata hati Anda, pastikan untuk menyimak dari awal sampai akhir. Karena Anda yang berpikir jernih akan bisa melihat sendiri mana yang benar-benar mencari kebenaran dan mana yang hanya sekadar ingin terlihat benar. Halo teman-teman semua, bergabung lagi dengan Andre Tunggal di sini. Dan kali ini adalah sebuah video yang saya taping. Saya merasa perlu untuk memberikan sebuah respon terhadap apa yang telah Anda saksikan sama-sama di thumbnail. Ini berkaitan dengan tantangan debat kali ketiga menurut versi Donditan. Dan buat Anda yang mengerti konteksnya, Anda mungkin mengikuti ada sebuah perkembangan antara saya dengan Donditan, yaitu ketika dia kemudian memposting sebuah video, sebuah postingan di community-nya channel Donditan, dan postingannya seperti ini, Anda bisa melihat. Buat fansnya Donditan yang masih malu-malu kucing, Andre Tunggal, dia tag nama saya. Kenapa mau debat pakai lewat channelnya Denny Sumargo? Kamu lagi nggak pansos kan? Silakan hubungi langsung Donditan dan sebagainya melalui kontak person ini. Lalu kemudian dia tulis di sini, kamu laki-laki kan? Debat di gedung atau hotel, pakai moderator, pakai timer, disiarkan live masing-masing channel, menandatangani MOU. Tantangan debat ini adalah yang ketiga kalinya. Nah, kalau Anda mengikuti sebuah perjalanan antara saya dengan Donditan, maka saya yakin ada pro dan kontra, termasuk dari mereka yang mendukung channel Donditan, dari mereka yang kemudian selalu muncul di channel saya dan mengatakan bahwa saya harus membuktikan diri sebagai laki-laki, karena dengan cara demikian saya harus debat sama mereka, harus debat dengan Donditan, dan itulah buktinya saya laki-laki. Dan mereka mengatakan, buktikan agamamu benar deh. Kalau misalnya kamu berani debat, baru kamu bisa buktikan dan sebagainya. Dan itulah cara yang selalu, atau propaganda yang selalu dimunculkan oleh mereka, kaum polemikus muslim ini. Dan mereka selalu mendesak supaya ada debat dan sebagainya. Well, saya tidak lari dari hal ini. Makanya saya buat video ini. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda dalam video kali ini. Saya akan berikan kepada saya argumen saya, dan Anda yang menimbang, Anda yang menimbang-nimbang, Anda yang menilai. Kalau saya salah, kalau logika atau argumen saya keliru, maka saya akan muncul debat dengan Donditan. Tetapi kalau misalnya saya tidak keliru, maka saya harap Anda bisa membedakan mana yang benar, atau mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih waras, mana yang kurang waras. Anda pasti sudah bisa menduga bahwa saya tidak mempersiapkan sejak awal atau memplanning konten ini keluar. Tapi karena Donditan mengeluarkan postingan di dalam channel pribadinya, saya merasa saya harus menanggapi. Karena cara-cara seperti ini bagi saya adalah cara-cara yang malah membodohi netizen, atau malah membodohi warga kita, membodohi orang-orang. Karena
cara yang dimunculkan adalah sebuah cara yang bagi saya terlihat sepertinya benar, terlihat sepertinya jantan begitu ya. Tetapi pada kenyataannya apa yang dia tunjukkan malah sebaliknya. Maaf. Di awal saya harus mengatakan ini adalah cara yang pengecut, kekanak-kanakan, dan menunjukkan kekerdilan berpikir. Sekali lagi yang saya ngomongkan adalah caranya, bukan orangnya. Saya tidak melakukan ad hominem, tetapi saya mengkritisi dan saya melakukan sebuah argumen terhadap cara-cara yang dilakukan dan argumen yang dilakukan. Kalau Anda perhatikan di sini, dikatakan kamu lagi nggak pansos kan? Pansos. Untuk apa saya pansos? Apa yang saya kerjakan di channel ini adalah hasil dari sesuatu yang natural, sesuatu yang didukung oleh subscriber saya, orang-orang yang menyadari bahwa penting sekali kita berbicara atau kita menyuarakan kebenaran. Dalam kesempatan ini, Jesslyn mengungkap bahwa Andre pernah menyampaikan ajakan ngopi lewat sebuah unggahan video. Ia menegaskan, karena kalau untuk debat katanya Andre tidak mau, mungkinkah takut dengan mualaf cerdas satu ini? Jesslyn juga mengkritisi gaya penyampaian Andre dalam beberapa video reaction-nya. Ia menyebut bahwa beberapa bagian dari videonya telah dipotong-potong untuk mendukung framing tertentu yang sebenarnya menyimpang dari konteks aslinya. Bagi Jesslyn, diskusi bukan soal menang atau kalah, tapi soal kejujuran mencari kebenaran. Dan untuk itu, keberanian serta integritas adalah syarat mutlak. Kalau memang benar, ayo bicarakan terbuka. Jangan hanya ngomong lewat video. Mending bicara langsung kan lebih enak, ujar Jesslyn. Kalau ada kesempatan untuk diskusi gitu langsung sama beliau tatap muka. Katanya beliau ada ngajak ngopi atau something tapi hilang, nggak ada kabarnya. Oh, ngajak beliau ngajak. Katanya di salah satu video kan banyak ya reactionnya. Saya nggak nonton sampai semua, maksudnya saya nggak update banget. Jadi kalau yang ada muncul di beranda saya baru pop up saya lihat. Tapi katanya di salah satu videonya dia ada ngajak yang ngopi. Dia kalau debat dia katanya nggak mau, it's fine. Tapi kalau dia mau ngajak ngopi, I'm open up gitu loh. Dibanding bapak ngomong dengan video, mendingan bapak ngomong dengan saya kan. Kasian banget ngomong dengan video saya. Nggak apa-apa sebenarnya kalau ngopi-ngopi kayak gitu. Asalkan just bring a representative lah, supaya tidak ada ya kesalahpahaman or anything. Just bring representative, satu untuk Pak Andre, satu untuk saya. Jadi Jesslyn siap ya kalau tatap muka langsung ya? Malahan better gitu loh dibanding bapak bikin reaction terus kan. Iya. Kayaknya yang better bapak ketemu saya kayak lebih enak ya nanya yang langsung ya. Iya, kayak things that you want to ask. Karena itu persepsi. Jesslyn dibaptis 7 kali. Itu gimana itu? Kalau masalah itu berarti bapak kayaknya bapak main kurang jauh sih bapak. Bapak harusnya agak main lebih jauh nih. Contohnya kayak gini. Misalnya kayak baptis 7 kali gitu. Kalau misalnya someone suka ke tanah suci, ikut holy tour setiap setahun, hampir bisa yakinkan mereka pasti baptis jauh lebih banyak. Mereka bisa 1 tahun baptis 1 kali atau berapa kali. Itu tuh sangat bebas untuk melakukan pembaptisannya. Terutama nih di Kristen ada. Kalau kemarin kan pasti saya di Ayah. Kalau lengkapnya ntar nonton di Ayah Sofia aja, kayak itu lebih lengkap di situ. Cuma ini ada penambahan nih dari video yang di Ayah Sofia. Selain ada pembaptisan tuh dikarenakan pindah agama, habis itu pindah gereja. Kemudian tuh ada juga misalnya dia kerasukan atau something yang membuat diri tidak terlalu suci, lebih baik dibaptis kembali supaya bisa ada penyucian. Karena pembaptis itu punya arti juga penyucian. Atau misalnya dia naik pangkat dari misalnya jemaat biasa, dia mau menjadi pendeta, dia butuhkan urapan. Right? Nah, selain dari 4 buah ini ada juga untuk jemaat-jemaat biasa. Kalau mereka mencari namanya pengurapan Roh Kudus. Nah, bagi teman-teman di Kristen nih coba dipelajari nih. Banyak dari kalian kan yang akan membedakan ya. Misalnya Anda dibaptis dengan pendeta A. Tapi pendeta A itu pendeta lokal dan pendeta biasa. Tiba-tiba Desember KKR datang gembala sidang melakukan pembaptisan. Pasti baptis ulang karena pengurapannya jauh lebih tinggi. Nah, ini case yang jauh lebih. Ya kalau mau dibilang nggak make sense ya, saya sesama manusia ya pengurapannya, tapi banyak dikejar oleh jemaat. Jadi pembaptisan tuh bisa aja orang yang bisa baptis jauh lebih, not only 7 tuh nggak akan break record. Break record tuh kalau 50 atau berapa puluh ya baru bisa break record. Karena actually there is no limit untuk kita mesti baptis berapa kali, ataupun misalnya mau dibaptis oleh siapa. Karena pembaptisan tuh adalah hak jemaat. Again ya, nih ditekankan, pembaptisan adalah hak jemaat untuk memilih, bukan hak pendeta untuk menentukan. Jadi kalau emang jemaat itu merasa kayak dia membutuhkan pembaptisan ulang, for some reason, saat pendeta misalnya gereja A tidak menyetujui, gereja B menyetujui, it's fine. Karena emang itu hak mereka. Mereka boleh mendemand itu.
Dan memang setiap gereja, again, keribuan sinode, keribuan pengajaran, keribuan doktrin, keribuan rules. You guys doesn't have one concrete rules yang harus diikuti semuanya. Bahkan Tuhan aja sometimes ada yang milih. Ada yang lebih condong ke Yesus, ada yang lebih condong ke Allah Bapa, ada yang lebih condong ke Roh Kudus kan, ngaku aja maksudnya. Open up aja, Tuhan memang ada 3, wajar gitu, dan waras kalau kita choose. Karena nggak bisa satu orang tuh, istilah gini lah, saya 1, bos utama saya 3. By the end of the time, saya pasti mihak, right? Nature of the human beings lah, kodrat sebagai manusia. Kalau yang ini, apa namanya, kan beliau juga memframing bahwa ada 3 fitnah bodohnya terhadap agama Kristen. Iya, itu saya ada baca. Itu gimana itu tanggapannya? Pertama fitnahnya terhadap yang pertama dosa, duanya lagi apa ya? Dosa, Yesus Kristus saya perlu dibacain sih kayak 3 buah fitnah. Coba deh, ada nggak 3 buahnya apa? Di sini nggak, di judulnya aja. Dia ada tuh di videonya, dia ada tulis. Dia ada taruh. Dosa kalau nggak salah kan? Karena ditebus. Ya, satu lagi. Yesus Tuhan kalau nggak salah nggak sih? Ya nggak sih? Betul kan? Framingnya bahwa ini adalah fitnah Islam terhadap Kristen, right? Nah, pertama, framing pemfitnahan Yesus adalah Yesus bukan Tuhan. Betul nggak sih? Harusnya Yesus bukan Tuhan kan? Bukan Yesus adalah Tuhan. Nah, pemfitnahan dia mengatakan bahwa Islam itu memframe seakan-akan Yesus itu bukan Tuhan. Ya masalah dari Kristen ada 3 Tuhan. Gimana ya menjelaskan ini? Maksudnya Bapak menanyakan pertanyaan yang akan menjatuhkan diri sendiri, suka akan backlash ke diri sendiri. Again, forever and after, Kristen itu percaya kepada Trinitas. Trinitas tunggal itu tidak bisa dipisahkan. Alpha dan Omega, 3 menjadi 1, 3 pribadi dalam 1 kesatuan, right? Nah, itu tidak akan pernah bisa dipecahkan. Oleh karena itu, Yesus bukan Tuhan itu very wajar dan very logic gitu loh. Karena Yesus masih berdoa kepada Allah Bapa. Bahkan di saat momen terakhir, Yesus meminta untuk cawan ini disingkirkan dari hadapan dia. Cawan itu di mana itu adalah pensaliban. Jadi kalau Yesus berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus Tuhan nggak? Kalau Tuhan nggak perlu minta apa? Sesimpel itulah. Jadi kalau misalnya mau mengatakan framing adalah Tuhan di saat momen-momen terakhirnya, kalau memang Tuhan menghendaki dirinya, misalnya dirinya ya bilang Yesus memang Tuhan, ya dirinya memang Tuhan, gak usah minta Bapak. It's your right, it's your, semua tuh kita berhak, sebagai Tuhan tuh berhak. Jadi dia tidak perlu meminta, dia tidak perlu berdoa, dan dia tidak perlu sujud, dan tidak perlu untuk menunduk kepada Allah Bapa. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada the kings of all kings yang bow to another king. Because they are kings, right? Nah, itu yang pertama ya untuk Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, tentang perpuluhan. Jujur kalau misalnya Bapak baca di Alkitab sendiri, perpuluhan itu sebenarnya memang tidak untuk semua pendeta, Pak. Itu hanya untuk Bani Israel, kaum Lewi. Pertanyaannya, saya simpel nanya Bapak di keturunan darah Bapak, siapa orang Israel? Nah, kita cek dulu Pak Andre. Bapak kakek buyutnya itu, kalau kita sama Chinese ya Pak ya. Kalau Chinese sama Israel jauh Pak tempat lokasinya Pak. Kemungkinan darah kita ada darah Israel tuh agak minim ya. Kemungkinan kita tuh Chinese daratan dari sana. Jadi udah pasti kita bukan Bani Israel. That's the first thing. Secondly, Bani Israel barulah yang bisa menamakan namanya suku Lewi yang berhak untuk mendapatkan perpuluhan, dan hanya suku Lewi. Karena again Yesus Kristus, Nabi Yesus itu hanya dikirim bagi Bani Israel. Dan itu sebenarnya peraturan perpuluhan itu hanya mengikat Bani Israel, karena memang suku Lewi, suku yang the whole suku ya, seluruh sukunya itu memang mereka semacam mempersembahkan hidupnya, mengabdikan hidupnya kepada penyembahan bait suci, kepada penjagaan bait suci. Mereka yang menjaga seluruh ibadah. Itulah kenapa mereka berhak kepada perpuluhan. Bukan setiap pendeta di seluruh penjuru dunia, kecuali Bapak bisa membuktikan Bapak memang punya pertama keturunan darah Israel, kedua juga keturunan orang Lewi. Jadi nggak cuma darah Israel nih Pak, Bapak harus tahu Bapak tuh suku apa. Dari 12 suku itu benar nggak Bapak punya keturunan tuh suku Lewi. Nah kalau udah benar, barulah Bapak mendemand, karena memang itu hak yang tertulis dan Bapak bisa buktikan di Alkitab Bapak itu baru namanya tidak tersanggahkan Pak. Kalau cuma opini dan penafsiran Pak, 1000 orang punya 1000 penafsiran. Dan again, kalau memang misalnya mau mengatakan bahwa Alkitab memang kitab suci, ya Bapak ikuti panduannya dengan benar dong Pak. Harusnya nggak perlu jemaat atau misalnya mualaf kayak saya yang harus mengingatkan bahwa Bapak bukan Bani Israel, begitu. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga saya lupa ini apa tadi? Dosa yang tebus. Nih, that's a fun thing ya. Coba Bapak baca di kitab Keluaran. Saya masih ingat Keluaran. Di Keluaran itu ada menetapkan salah satu
ayatnya tentang dosa itu tidak ditebus oleh Yesus, melainkan ditanggung oleh diri sendiri. Hampir banyak bukan cuma Keluaran, di kitab Perjanjian Lama itu kebanyakan konsep dosa itu adalah ditebus oleh dirinya sendiri karena adanya hukum Taurat, Bapak. Nih, sebelum Bapak sanggah atau mau reaction, hukum Taurat ini yang di-cancel di Perjanjian Baru, di mana katanya semua dosa ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib, karena Yesus dikirimkan ke dunia ini untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ingat ya Pak ya, jangan dipotong kalau ayat Pak. Kalau ayat itu bilang namanya menebus dosa seluruh umat manusia, Bapak jangan cuma potong di bagian dosa, harus dibaca juga Pak seluruh umat manusia. Berarti dosa apapun, mau dosa waris, dosa sekarang, dosa apapun, jika percaya, berdoa, ditebus Pak. Karena itu tertulis ya Pak ya. Jadi jangan pakai tafsir Pak. Kalau kita mau mengikuti agama dengan benar, mau mengikuti Alkitab dengan benar, ikuti sampai words by words. Jangan cuma, oh saya mau nafsir Perjanjian Lama, saya nggak mau ikut Perjanjian Baru. Nggak bisa dong Pak. Nah, dan again, ini kontradiksinya itu bukan perkataan saya ya Pak ya. Kontradiksinya itu Bapak boleh cek di kitab sendiri. Tertulis kok Pak. Di seluruh kitab di Indonesia, bahkan di King James Bible juga Bapak bisa buktikan tertulis. Ada bukan penggenapan ya Pak ya. Coba dibedakan penggenapan dan di cancel. Yang terjadi adalah di cancel. Oke, seluruh hukum Taurat di cancel di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu isinya berbeda. Itu kenapa juga mungkin konsep Bapak sendiri yang mengenai dosa itu masih ditanggung masing-masing. Istilahnya kan mungkin masih ada perkataan, saya agak lupa sih itu kata Pak Andre atau pendeta lain. Tapi banyak pendeta bilang bahwa dosa itu yang ditebus hanya dosa waris. Dosa sisa itu tidak ditebus. Masalahnya adalah hal ini penafsiran pendeta, bukan penafsiran yang sesuai dengan kitab-kitabnya. Dan kitab-kitabnya sendiri pun kontradiksi. Bapak beresin dulu kontradiksi itu dengan bapak-bapak gereja, disamain dulu. Jadi istilahnya gini, kalau jenderal mau kasih perintah itu kasih yang jelas Pak. Jangan suruh maju terus mundur, maju dan mundur. Begitulah Bapak bisa menjelaskan, bisa menstatementkan, oke, dosa ini seharusnya ditebus oleh siapa? Dan dosa apa yang ditebus? Manusia itu harus melakukan apa terhadap dosa yang baru mereka lakukan? Jangan ada bolak-balik atau keberpihakan kepada salah satu ayat. Karena again ayat itu nggak bisa baca satu-satuan Pak. Harus satu periskop dan satu periskop itu harus mendukung satu buku. Karena mereka ada kitab suci. Dan kalau emang kalian mau mengklaim itu adalah Injil, perkataan Allah, gak mungkin Allah ada pemplagiatan atau pengcancelan, gak mungkin. Gitu aja sih. Semua fakta dan tanggapan di atas membawa kita pada satu pertanyaan besar. Mengapa seseorang yang begitu vokal di media sosial justru menghindar ketika diajak berdiskusi secara langsung? Kita tidak bicara soal menang atau kalah, tapi soal sikap untuk berdiri di ruang terbuka, menjelaskan pandangan, dan menerima kritik dengan lapang dada. Apalagi jika mengatasnamakan kebenaran, seharusnya keberanian itu menjadi bagian dari integritas. Pada akhirnya, publik yang cerdas akan bisa menilai mana yang berani berdiri karena yakin pada kebenaran, dan mana yang hanya pandai berbicara dari balik layar.